Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dengan saya Tenti Handriani Purba, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP semester 7 yang sedang melakukan praktek lapangan 3 secara online. Saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih Tuhan yang masih menyertai kami hingga kami bisa kembali merasakan kasih Tuhan pada saat ini. Tuhan kami, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di Matius 26 ayat 41. Saya bacakan untuk kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah merasa ingin melakukan sesuatu tetapi tidak tercapai melakukannya? Contohnya, sebelum kita tidur di malam hari, kita berkomitmen untuk berolahraga di esok paginya. Namun ketika alarm sudah berbunyi sesuai yang dijadwalkan, kita bangun. Namun tak lama berselang, tertidur kembali, sehingga tidak jadi berolahraga. Inilah kebiasaan sehari-hari yang membuktikan pernyataan Yesus kepada para murid di Taman Getsemani, bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Rencana untuk berolahraga di pagi hari adalah hal yang sangat sederhana dan tidak mendapatkan tantangan yang begitu besar, tetapi cukup sulit untuk dipenuhi. Kalau begitu, bagaimana dengan mengikut Yesus? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyadari tentang sulitnya mengatur hal-hal kedagingan. Hal inilah yang Yesus sampaikan juga kepada murid ketika mereka mengantar Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani. Yesus sedang mengalami ketakutan sehingga ia merasa sangat perlu untuk menyampaikannya kepada Sang Bapa. Di Getsemani, ia berdoa sebanyak 3 kali. Pada doa yang pertama, Yesus sedang melakukan sebuah negosiasi dengan Sang Bapa agar Yesus tidak perlu menerima ketakutan tersebut. Peristiwa kematian yang sangat merendahkan dan menyakitkannya nantinya. Tetapi pada akhir doanya yang pertama, dia pun menyerahkan segala sesuatunya pada kehendak Sang Bapa. Kemudian Yesus melakukan doanya yang kedua. Pada doa ini, Yesus sudah tidak lagi menyampaikan keinginannya untuk lepas dari cawan, melainkan langsung menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Bapa. Pada doanya yang ketiga, Yesus juga mengulang pola yang sama dengan doa yang kedua. Bisa kita bandingkan dengan ayat 45. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ketiga pola doa Yesus di Taman Getsemani tersebut, kita dapat menemukan sebuah penyerahan total kepada Allah sekaligus menunjukkan kemanusiaan Yesus. Yesus sadar bahwa sebagai manusia, ia tentu merasakan ketakutan ketika akan menghadapi sebuah peristiwa yang menakutkan. Ia pun berusaha untuk tidak mengalaminya. Namun, ia juga sadar bahwa dirinya tidak boleh serta-merta mengikuti keinginannya ataupun keinginan daging sendiri, melainkan mengikuti kehendak Roh. Sampai akhirnya kita mengetahui bahwa Yesus tetap menerima penyiksaan dan kematian yang dia takutkan tersebut. Namun, rupanya para murid tidak seperti yang Yesus teladankan di Taman Getsemani. Para murid justru lebih memilih tidur dibandingkan ikut berjaga-jaga bersama Yesus. Oleh sebab itu, berkali-kali Yesus menegur mereka dengan mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya?
Yesus sedang mengkritik komitmen para murid yang sudah mengatakan untuk mengikut Yesus. Para murid pasti tahu bahwa gurunya, yaitu Yesus, pada saat itu sedang mengalami ketakutan sehingga sampai berdoa 3 kali di Taman Getsemani. Para murid pun mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan gurunya tersebut. Namun, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, rupanya para murid lebih memilih menuruti keinginan dirinya dibandingkan ikut berempati bersama-sama Yesus dan memenuhi komitmen mereka untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop ini mengajarkan kita bahwa menjadi pengikut Yesus tentu akan mengalami beragam tantangan. Kita akan selalu diperhadapkan pada pilihan untuk mengikuti keinginan diri sendiri atau kehendak Allah. Artinya, komitmen iman kita selalu dipertanyakan selama kita menjadi pengikut Kristus. Melatih komitmen perlu dilakukan, mulai sejak masa anak-anak hingga bertumbuh dewasa. Menjadi manusia yang memenuhi komitmennya sehingga iman kepada Kristus adalah hal yang sangat nyata. Bagaimana caranya? Itu dimulai dari hal kecil dan hal sederhana. Hingga kita bisa memulai komitmen yang lebih besar. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman hidup kita dan semakin berbuah di dalam kehidupan kita.